Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Jadi hari ini kita akan belajar tentang laju reaksi ya kali ini. Oke, buat yang belum subscribe dan like, silahkan subscribe dan like dulu ya untuk channelnya semakin semangat untuk membuat karya-karya selanjutnya. Terima kasih. Iya, untuk selanjutnya ya. Untuk selanjutnya kita lihat ini ada gambar. Ya, hukum laju reaksi. Jadi kalau ada A ditambah B itu membentuk produk. Jadi hukum laju reaksinya itu atau persamaan lajunya ya, kadang-kadang di buku dibilang kita bisa buat laju sama dengan atau V sama dengan atau R sama dengan K. K itu adalah konstanta ya. Konstanta atau tetapan laju ya. Jadi tetapan laju itu dikali konsentrasi A pangkat M atau ordenya M, konsentrasi B ordenya N. Jadi berapa reaktan di sini ya ditulis sebanyak itu, dan kemudian dia memiliki orde masing-masing, bisa M, N, O gitu ya, atau X, Y, Z gitu, atau ya apa aja boleh dimisalkan di sini ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada grafik ya, di sini konsentrasi dan di sini adalah lajunya. Nah, di sini ada 3 warna ya. Nah, ini yang kita lihat dulu yang warna merah. Nih warna merah kan tegak lurus ya. Misalnya konsentrasinya 1 di sini dia punya laju 1. Kalau konsentrasinya di sini 2, dia punya ini ya di titik ini. Ketika dia konsentrasinya 2, dia punya laju 2. Ketika di titik ini konsentrasinya 3 di sini dia punya laju 3. Nah, kalau kita dapat grafik seperti ini dia itu orde 1 ya. Nah, jika konsentrasinya tinggi, jika lajunya itu ada ada bilangannya, tapi konsentrasinya itu konstan ya. Konsentrasinya itu konstan. Oh sorry, maksudnya itu lajunya itu konstan ya di 3,5 ya ini ya. Kemudian lajunya semakin meningkat tapi lajunya konstan aja. Itu artinya reaksi ini berorde 0 ya. Nah, kemudian sebaliknya, misalnya di titik ini warna biru. Konsentrasinya 1, lajunya 1. Ketika di titik ini konsentrasinya 1,5 ya ini ya. Misalnya ini 1,5, di sini lajunya itu 2. Ya. Jadi lajunya itu lebih besar peningkatannya dibandingkan konsentrasi ya. Ini dinamakan dengan orde 2 ya, gitu. Nah, kita lihat soal. Nah, di sini ada ini namanya data eksperimen ya. Dari eksperimen ini ciri-ciri dari kalau laju reaksi itu dia diberikan data eksperimen. Ya, dari data ini itu reaktan itu ada 2 jenis, ada ClO2, ada OH-. Jadi di sini ada data dari ClO2 dan ada data dari OH-. Kemudian ada laju reaksinya ya. Ini adalah percobaan pertama. Ini percobaan kedua dan ini percobaan ketiga. Nah, berdasarkan informasi di atas, berapakah orde ClO2 dan orde H2O, kemudian berapa orde total, kemudian tentukan nilai tetapan, yaitu K tadi, tentukan laju reaksi pada saat ClO2 dinaikkan 3 kali dan OH- dinaikkan 2 kali. Oke. Yang pertama-tama kita cari dulu orde ya. Kita cari dulu orde dari ClO2. Kalau mau cari orde ClO2, lihat OH- yang sama. Jadi kita menggunakan percobaan 1 dan 2. Dan ingat ya, mencari orde ClO2, lihat OH- yang sama ya. Coba kita lihat di sini. Ya, cari orde ClO2, lihat OH- yang sama. OH- yang sama itu terletak pada percobaan 1 dan 2 ya. Jadi kita menggunakan percobaan 1 dan 2, yaitu kita ambil ini. Jadi V2 per V1 sama dengan K per K. Kita menggunakan persamaan laju yang tadi, ClO2 pangkat M,
ini pada percobaan kedua, kemudian ClO2 pangkat M pada percobaan pertama ya, karena V1 jadi sebanding dia ini. Nah gini, jadi kalau di sini V-nya V2, di sini juga ClO2-nya percobaan 2. Kalau di sini V1, ClO2-nya juga percobaan 1. Kalau di sini V2, OH-nya juga pada percobaan 2. Kalau di sini V1, OH-nya juga pada percobaan 1 ya. Jadi angka-angkanya kita masukkan aja, kita lihat di tabel yang tadi. Setelah kita masukkan, ini kan K-nya sama ya, bisa dicoret. Kemudian ini diubah ke dalam pangkat yang sama ya, seperti ini. 23,2 kali 10 pangkat min 2. Jadinya ya digeser komanya ke kanan, maka pangkatnya akan bertambah minusnya 1, yaitu jadi minus 2. Oke, kemudian ini karena angkanya sama juga bisa dicoret ya, 0,1 per 0,1 tinggallah 0,1 per 0,05 pangkat M. Oke, ini juga dicoret, bisa di 23,2 bagi 5,77 itu 1 banding 4. Sedangkan 0,1 per 0,05 itu adalah 1 banding 2. Atau 1 per 4 itu bisa kita buat seperti ini ya, 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/2 M. Berarti M sama dengan 2 gitu. Ini kalau mau dibalik boleh juga, jadi nanti V1 per V2 boleh misalnya ya, V1 aja di atas per V2 boleh juga. Nanti kita akan dapat angka lebih tinggi di atas ya. Ini jadinya nanti misalnya ini jadinya ClO2 percobaan 1 yang di atas gitu, sedangkan di bawahnya ClO2 percobaan 2 di bawahnya. Boleh ya, nggak masalah. Jadi nanti angkanya lebih besar di atasnya, misalnya dapat akhirnya berarti 2/1. Ini adalah juga 2/1 pangkat M. Ini juga pangkat 2 ya, di sini ya pangkat 2 gitu. Gitu ya. Nggak masalah. Malah lebih mudah seperti ini ya kalau kita buat angka lebih besar itu di atas. Nah, jadi selanjutnya kita mencari orde dari OH-. Orde dari OH- ya, lihat ClO2 yang sama ya. ClO2 yang sama itu ada pada percobaan kedua dan ketiga ya. Nah, yang sama kayak tadi ya. Lihat ClO2 yang sama itu terdapat pada tabel 2 dan 3. Ya, tinggal kita masukin aja V keduanya berapa, V di ketiganya berapa, ClO2 ini percobaan 2 jadinya, ini percobaan 1, 3 ya, 3 ya, ini percobaan 3, ini percobaan 2 ya, gitu ya. Nah, dimasukkan angkanya, dan yang teliti ya, jangan sampai salah memasukkan angkanya, sesuai ya dengan percobaan keberapa yang diminta ya. Kalau ada yang sama seperti ini bisa dicoret, kemudian ini sama dicoret. Kita bisa bagi 2,32 bagi 1,5 dapatnya 2. Ini habis ya, 0,1 bagi 0,05 itu adalah 2 pangkat N ya. Jadi ini dapatnya 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat N. N adalah 1. Jadi kita peroleh orde ClO2 itu adalah 2 ya. Ordenya itu 2. Dan orde OH- itu 1. Kalau ditanya orde total ini, kita tambahin aja 2 tambah 1 itu 3 ya. Nah, selanjutnya kita diminta untuk tetapan laju reaksi atau K ya. Ya, jadi cara mencari K, kita bisa menggunakan percobaan keberapa aja nih ya. Yang tadi kita bisa pakai percobaan pertama boleh. Percobaan pertama boleh, kedua boleh, ketiga juga boleh. Ya, biasanya kita menggunakan angka yang terkecil. Misalnya di sini percobaan ketiga ya, punya laju yang lebih kecil. Kita bisa pakai laju yang ketiga ini. Jadi kalau dipakai yang ketiga, semua yang pakainya yang ketiga. Konsentrasi ClO yang ketiga, OH-nya percobaan yang ketiga juga, lajunya juga laju ketiga misalnya ya. Nah, seperti ini. Jadi V sama dengan ya, V sama dengan K ClO2 pangkat 2 ya. Dari tadi kita peroleh ini, yang ini pangkat 2,
OH- pangkat 1 ya. Kemudian kita masukkan, kalau dicari K-nya adalah ini per ya. Oh iya. Ini kalau dicari K berarti diubah ya, V-nya di atas ya. Per ClO2 pangkat 2 OH- pangkat 1. Nah, ini dimasukkan aja angkanya. Oh, ini maunya letaknya di sini ya. Ini K sama dengan. Jadi 5,77 V-nya tadi kan 5,77. Oh, ini diambil yang pertama ya. Boleh, jadi kita ambil yang pertama 5,77 kali 10 pangkat min 2 ya, per ClO2 percobaan pertama, berarti yang kita gunakan di sini ya. Ini semua percobaan pertama, V percobaan pertama. Ini juga percobaan, oh ini pertama ya. Ini juga percobaan pertama ya, gitu ya. Ya, semuanya yang pertama kalau misalnya kita ambil yang pertama. Ini 5,77, ini 0,05 pangkat 2 ya, jangan lupa. Ini orde 2, 0,1 ordenya 1 ya, OH-. Nah, kita peroleh hasil akhirnya itu 2,31 kali 10 pangkat 2 ya. Gitu. Jadi kalau dikali berapa ini? 231 ya. Oke, demikian ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Jadi hari ini kita akan belajar tentang laju reaksi ya kali ini. Oke, buat yang belum subscribe dan like, silahkan subscribe dan like dulu ya untuk channelnya semakin semangat untuk membuat karya-karya selanjutnya. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya ya, ini laju reaksi pada saat ClO2 dinaikkan 3 kali ya, 3 kali, dan OH- dinaikkan 2 kali. Jadi kita buat persamaan laju yang tadi kita peroleh, V sama dengan K, ClO2 pangkat 2 ya, ini dari orde yang tadi kita peroleh ya, OH- pangkat 1, oke? Ini biasa pangkat 1 nggak ditulis juga ini supaya jelas ya, sebenarnya nggak ditulis ya kalau 1 ya. Jadi 3 pangkat 2 ini, 3 konsentrasinya itu, konsentrasi ClO3 dipangkatkan ordenya 2, konsentrasi OH- naikkan 2, diisi ke sini 2, dinaikkan dipangkatkan 1 ya. Jadi kita dapat 13 kali. Jadi laju reaksi menjadi 13 kali semula ya.